Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh rasakan, sehingga pagi hari ini kita boleh diberikan kemenangan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu kuasa Roh Kudus mengendalikan kehidupan kami, sehingga sepanjang ibadah kami Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa kuasa lain tidak berhak ada di tempat ini, karena kemuliaan-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi ruangan ini. Dan kami berdoa buat umat-umat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, kiranya kuasa-Mu juga bekerja di tengah-tengah mereka di rumah mereka masing-masing, sehingga kami tetap bersatu hati menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan kepada kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, setelah kita duduk kembali pagi hari ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha besar. Dia Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar.
Engkau masih beri kami kesempatan berhimpun di rumah Tuhan, walaupun di tengah-tengah pergumulan, walaupun dalam banyak keterbatasan. Ada banyak hal yang tidak lazim kami buat, tetapi apapun yang terjadi, bahwa Engkau tidak bisa kalah dengan segala situasi. Engkau punya cara dan Engkau punya kesempatan, Engkau punya waktu untuk kami yang terbaik. Itu sebabnya di rumah Tuhan di tempat ini dan umat-umat-Mu di rumah, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Saatnya kami buka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik untuk kebenaran firman pagi hari ini. Dan segala pekerjaan kuasa kegelapan, kedagingan, roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan, yang ingin mengganggu kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan, kami taklukkan, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Biarlah otoritas wibawa firman ada di tengah-tengah kami. Kami memberi penghormatan yang tinggi bagi kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah 3 minggu berturut-turut kita diberi kesempatan untuk beribadah secara berjemaah, walaupun masih ada batasan-batasan. Orang-orang tua kita yang lansia, anak-anak kita yang masih umur di bawah 12 tahun belum bisa bersama-sama dengan kita beribadah. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus mampu bersyukur di tengah-tengah segala situasi. Karena kita berkata bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang virus rohani, yaitu hipokrisi dan eskapisme. Mari kita buka kitab kita di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-68. Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang pasal 26 maksud saya. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-57 sampai ayat 68. Dari ayat-ayat ini saya akan berbicara tentang virus rohani. Ada 2 virus rohani yang ada di dalam teks ini, yaitu hipokrisi dan eskapisme. Kita baca, saya baca ayat 57 yang bawah kitab atau bisa diikuti di slide. Bapak Ibu baca di 58, kita bergantian membaca ayat-ayat ini sampai di ayat 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar tadi berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan kedua saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawablah Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dari atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dengan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menghukum dia. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang Haleluya. Kita lihat ayatnya yang ke-56.
Kita baca sama-sama ayat 56. 1, 2, 3. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang telah kita baca adalah peristiwa tentang bagaimana Yesus ditangkap, khusus pasal 26 ini mulai dari Taman Getsemani. Dia masuk ke lembah Kidron, dia naik sedikit dan dia ada di sana berdoa bersama murid-murid. Mulai dari Taman Getsemani itu dia melewati jalan Via Dolorosa, jalan salib. Dan kita perhatikan ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi hanya dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama. Mulai dari lembah Kidron ketika dia naik berdoa, mulai ada pengkhianatan di situ. Yudas mulai meninggalkan dan pergi ke Bait Allah, bersepakat dengan imam besar dan tokoh-tokoh Yahudi untuk menangkap Yesus. Yesus tetap berdoa di sana. Dan sesudah dia berdoa, tiba-tiba utusan para imam bersama dengan Yudas mulai datang. Kita baca tadi bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mulai dari Yesus diadili. Tetapi yang menarik di ayatnya yang ke-56, ini yang akan menjadi pendekanan saya pagi hari ini. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dari semua peristiwa yang terjadi, yang saya tekankan pagi hari ini adalah bagaimana murid-murid, semua murid-murid, semua lari meninggalkan Yesus. Ini sebuah sikap yang kurang elok, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tetapi itu yang terjadi. Kita tahu semua bahwa dari murid-murid itu ada kurang lebih 3 orang yang berasal dari kelompok Zelot. Kelompok Zelot itu adalah kelompok yang sangat radikal sekali di Yahudi. Mereka tidak mau dijajah. Setelah bangsa Israel dibuang ke Babel, kelompok ini mulai terbentuk. Akhirnya menjadi sebuah faksi dan berdirilah sebuah partai yang disebut dengan Partai Zelot. Mereka tidak mau dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dari kelompok ini ada 3 orang yang dipanggil menjadi murid Yesus. 2 di antaranya adalah Petrus dengan Yudas. Kedua orang ini adalah kelompok Zelot dan begitu radikal. Tetapi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kedua orang ini mewakili murid-murid yang lain memiliki sifat yang tidak baik. Pertama, Yudas menjadi seorang yang hipokris. Itu penyakit rohani. Pecundang, dia menjadi seorang yang mengkhianati Yesus. Kenapa seperti itu? Karena sudah termemori di dalam pikiran, walaupun dia menjadi murid Yesus. Di sisi yang lain dia menyalahgunakan jabatan sebagai bendahara. Tetapi dari sisi yang lain saya pernah sampaikan dari mimbar ini bahwa Yudas bukan hanya sekedar tamak akan uang, tetapi dia punya kepentingan kelompok, dia punya kepentingan partai. Karena memang di dalam Alkitab Yesus dinubuatkan menjadi Mesias. Kurang lebih 3,5 tahun Yudas meninggal. Loh, kenapa Yesus yang dinubuatkan menjadi Mesias tidak jadi raja bagi mereka, bahkan mengalami tekanan-tekanan? Itu sebabnya dia buat propaganda. Transaksi 30 keping perak penjualan Yesus itu bukan uang. Kata kalau kita lihat itu sedikit sekali, saya pernah sampaikan dari mimbar ini. Itu hanya kurang lebih 300.000 kalau diteruskan dengan uang Indonesia. Sangat murah, mustahil menurut saya Yudas menjual Yesus dengan 300 keping perak. Tapi ada kepentingan lain, dia buat propaganda. Itu sebabnya 30 keping perak kalau di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata tetradrachma. Tetradrachma itu adalah transaksi yang bernilai 4 bulan. Ketika seseorang ingin mengikat janji dengan sebuah tujuan, maka dia harus diikat dengan transaksi kertas berharga atau surat berharga. Kalau sekarang biasa orang ke notaris, mereka buat perjanjian di situ, ada kontrak. Nah, kontrak daripada Yudas dengan para imam adalah nilai daripada kontraknya itu adalah 30 keping perak. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan golongan Zelot, supaya Yesus kalau bisa secepatnya jadi Mesias. Karena selama ini para imam, kemudian Yudas melihat kok Yesus tidak membebaskan mereka dari jajahan, dan paham itu
bukan berhenti ketika Yesus sudah selesai ke sana. Bahkan sampai ketika Yesus sudah bangkit, bahkan sebelum Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, di ayat 4 dan 5, Yesus berkata begini, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Dia sampaikan kepada murid-murid, dan pada waktu itu 500 murid hadir dan ke-11 rasul hadir. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tapi kemudian murid-murid bertanya di ayat 6 dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, kapankah engkau memulihkan kerajaan Israel? Kapankah engkau menjadi Mesias bagi kami? Yesus punya tujuan yang lain, tetapi mereka punya pemikiran yang lain. Kenapa? Karena mereka terikat dengan nubuatan di dalam perjanjian lama bahwa Yesus akan jadi Mesias bagi mereka. Walaupun Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ada nilai-nilai yang berbeda dengan yang ditangkap oleh mereka, yang diyakini oleh mereka. Yesus menjadi Mesias, menjadi Raja damai bagi semua bangsa. Dia menyiapkan sorga dan nilai-nilai kerajaan Allah. Tapi murid-murid yang lain belum berubah dalam paradigmanya. Mereka masih berharap bahwa Yesus akan menjadi Mesias. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Sebelumnya di ayat 4, Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa. Mereka menganggap janji Bapa Yesus sebagai Mesias. Itu sebabnya di ayat 6. Ayat 6 saja untuk mempersingkat waktu, kita lihat ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka dari 500 orang di situ, berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Walaupun Yesus sudah bangkit, ada kuasa yang berbeda, ada otoritas yang berbeda yang ada pada Yesus, yang dipahami oleh mereka. Yesus membangun sebuah kerajaan Allah yang bukan hanya untuk Israel, tetapi seluruh. Tetapi murid-murid masih tetap lengket di dalam pikiran, apalagi dari kelompok Seno. Mereka masih tetap berharap Yesus jadi Mesias bagi mereka. Kapankah kau memulihkan kerajaan Israel? Bukan kerajaan Allah, kerajaan Israel. Kapan engkau pulihkan itu? Mereka masih punya ekspektasi untuk Yesus jadi Mesias bagi mereka. Yesus sudah naik ke surga. Itu sebabnya ketika Yesus mengalami pengalaman yang pahit di Taman Getsemani, ketika Yudas menjadi pecundang, bukan hanya sekedar karena dia ingin menginginkan uang, bukan cuma itu. Saya ulangi, nilai kontrak yang dibuat oleh Yudas dengan para imam pada waktu itu bernilai 4 bulan. Untuk apa? Supaya cepat dia buat propaganda. Dia buat propaganda supaya terjadi chaos dan Yesus kalau boleh dia jadi Mesias. Itu di sisi yang lain. Tetapi kemudian di sisi yang lain kita lihat bagaimana Yudas yang menjadi pecundang. Dia memiliki sifat yang hipokrisi di ayatnya yang ke-56. Saya ulangi baca bagian terakhir. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dari kedua belas murid yang dibina oleh Yesus selama 3,5 tahun, tidak ada yang tetap bersama-sama dengan Yesus. Mereka semua lari. Mereka menjadi pecundang. Bahkan mereka punya sifat yang namanya eskapisme. Mereka lari dari kata escape. Mereka lari meninggalkan Yesus. Ini penyakit yang ada pada mereka. Bahkan Yesus sudah mau naik ke surga pun sebelum dipenuhi Roh Kudus, mereka masih punya sifat itu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Apa yang mau dikatakan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Dan ayat-ayat yang kita baca ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kedua virus ini kita tidak boleh biarkan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus masing-masing punya tujuan. Yesus punya tujuan yang kekal. Murid-murid punya tujuan. Tetapi Yesus punya tujuan yang sangat mulia, dikorbankan sekalipun demi tujuan ilahi. Tidak masalah. Itu sebabnya ketika dia di Taman Getsemani, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tetapi jangan yang seperti kehendaki, janganlah seperti yang terkehendaki. Ada nilai yang berbeda. Murid-murid membangun sebuah nilai yang sejak dari lahir mereka sudah diindoktrinasi, membuat mereka begitu kuat, bahkan sudah 3,5 tahun melayani
masih tetap ada di pikiran mereka. Berbeda dengan apa yang ada pada pikiran Yesus. Yesus sempat dia berkata, kalau boleh jauh lalu daripada. Tetapi kenapa Yesus melewati semua tahapan penderitaan? Karena fokusnya adalah salib. Fokusnya, tujuannya adalah salib, bukan untuk kepentingan diri. Salib adalah pekerjaan untuk semua orang. Salib adalah penyelamatan untuk semua orang. Fokus Yesus salib bukan untuk kepentingan diri. Fokus salib di dalam Yesus adalah dia ingin mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Dia ingin berkorban. Beda dengan murid-murid. Mereka punya tujuan, tapi kepentingan kelompok dan kepentingan bersama. Kiranya hal ini tidak ada di antara kita. Bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya sendiri itu soal lain. Tapi dalam berjemaah kita harus mengutamakan kepentingan-kepentingan bersama. Amin. Tujuan kita jangan karena kemudian ada sesuatu yang terjadi pada kita, kita sudah mulai seperti kayak kehilangan kekuatan, bahkan kita mulai ragu, kita sudah mulai punya sifat seperti murid-murid hipokrisi, kecewa, kemudian menjadi pecundang, bahkan lari meninggalkan Yesus. Saya waktu baca ayat ini, lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Coba lihat, melarikan diri. Semangat apa yang membuat mereka menjadi murid Yesus? Semangat apa yang dibangun bersama dengan Yesus 3,5 tahun? 3,5 tahun melayani bersama Yesus, tetapi tetap di pikiran mereka adalah kepentingan kelompok. Kok Yesus mengkhianati kita? Kok Yesus tidak bisa jadi Mesias? Kok Yesus tidak bisa bela diri? Apakah Yesus tidak bisa bela diri? Dia bisa bela diri di ayat 53. Coba kita baca ayat 53. Ketika salah satu dari antara murid yaitu Petrus dari rombongan Sewa mulai melawan demi kepentingan kelompok, tetapi kemudian ayat 53 Yesus berkata begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 15 pasukan malaikat membantu aku? Luar biasa. Yesus punya kemampuan, bahkan dia punya kuasa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, atau coba kita lihat dulu pasal 18 ayat 6. Saya ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara supaya tidak salah kita lihat baca. Pasal 18 ayat 6, kalau saya tidak salah. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-6. Ya betul, kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-6. Kita baca 1, 2, 3. Ketika dia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Coba lihat, ada kuasa di balik apa di dalam pribadi Yesus. Ketika Yesus mau ditangkap, kemudian orang-orang yang bersama dengan Yudas, mana dia? Yesus hanya berkata begini, akulah dia. Tiba-tiba orang yang bersama-sama dengan Yudas mundur dan semua jalan. Kalau Yesus mau bela diri dan tidak mau fokus kepada satu, hari itu semua mati mereka itu. Yesus baru berkata itu saja, cuma 2 kata, akulah dia. Cuma 2 kata itu, akulah dia. Orang sudah terjatuh, terlempar. Kalau di dalam bahasa aslinya itu terlempar dan terkata. Apakah Yesus tidak punya kuasa? Bahkan di dalam pembacaan kita tadi di ayat 53 dari pasal 26 Injil Matius, dia punya kuasa untuk meminta malaikat, pasukan malaikat. Tidak dijelaskan di situ satu pasukan apa yang dimaksud. Bisa batalion, bisa satu batalion, bisa satu kompi atau satu apa, tidak dijelaskan di situ. Bisa ribuan malaikat. Tetapi dia tidak gunakan ini. Bahkan kuasa yang ada pada dirinya. Coba lihat kalimat itu, akulah dia. Orang sudah pada terlempar. Tetapi fokusnya bukan untuk kepentingan dia. Saya yakin kalau untuk dirinya pada waktu itu sudah mati semua oleh orang-orang yang datang menangkap dia. Dia baru berkata akulah dia saja, orang sudah pada terlempar itu. Tapi fokusnya adalah sama, kepentingan orang lain. Haleluya. Saya ulang, murid-murid punya tujuan mengikuti Yesus berbeda dengan Yesus melayani. Tujuan Yesus adalah salib. Tujuan Yesus adalah salib, saya ulang.
Setelah dia mengalami tekanan di taman Getsemani, kalau boleh jawab, saya ingin lalu daripada. Tapi kemudian dia berkata, ini bukan kehendakmu yang jadi. Fokus Yesus adalah untuk orang lain. Kalau kepentingannya, saya bilang, kalau kepentingannya dia bisa menggunakan otoritasnya. Dia baru berkata aku lagi, dia belum tutup orang. Dia belum mengungkapkan kalimat yang bisa membuat orang baik, belum. Dia baru berkata aku dia. Baru berkata aku saja saja. Ini menggunakan kata ego ini. Ya, akulah. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu dengan Yahweh. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ego ini. Ego ini. Aku adalah. Hanya Yesus saja Tuhan yang mengungkapkan itu. Bahkan berkata aku adalah, orang sudah terlempar. Karena dia sedang berbicara tentang eksistensinya sebagai Allah. Ego ini. Aku adalah. Aku dia. Aku yang percaya. Kalau saya ulang-ulang, kalau kepentingan Yesus yang ingin diperjuangkan Yesus, saya yakin di taman Getsemani semua yang datang ingin menangkap Yesus sudah pada mati semua. Dia bukan. Tapi fokusnya adalah sama. Orang lain, penyelamatan, kesembuhan, pemulihan orang lain. Beda dengan ini. Walaupun sudah sekian tahun, 3,5 tahun melayani Yesus, melayani orang lain, tetapi yang ada di otaknya adalah kepentingan orang lain. Tetapi yang ada di otaknya adalah kapan Yesus jadi Mesias. Yang ada di otaknya adalah kapan Yesus jadi raja bagi mereka, membebaskan dari musuh. Itu sebabnya Yesus saja sudah mulai ke surga. Dia pesan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa. Yang ada di otak mereka janji Bapa itu cuma satu. Mesias akan datang menjadi raja bagi mereka. Padahal janji Bapa yang dimaksudkan Yesus adalah Roh Kudus, lebih besar daripada yang mereka inginkan. Karena yang mereka inginkan Mesias itu hanya satu kelompok Israel. Pada berjalannya waktu, Allah bukan hanya memilih Israel, tetapi Dia ingin memilih semua bangsa. Itu sebabnya Yesus harus datang, bukan hanya kepentingan satu bangsa, bukan hanya untuk datang menjadi Mesias bagi Israel, tetapi Yesus datang menjadi Mesias bagi kita semua. Amin. Itu sebabnya fokusnya beda. Padahal setiap hari Yesus selalu berkata tentang kerajaan Allah. Bukankah kerajaan Allah seperti ini? Dia selalu berbicara tentang kerajaan Allah untuk semua orang. Tetapi murid-murid tetap di otaknya kepentingan kelompok. Saya ulang-ulang. Itu sebabnya ketika menghadapi bentuk, mudah sekali mereka lari. Mereka punya sikap eskapit. Ya. Hipokrisi dan eskapisme. Mereka lari dari tanggung jawab. Mereka lari dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Bukankah Tuhan memilih mereka untuk jadi murid, menjadi rasul? Tetapi kerasulan mereka, jabatan mereka sebagai murid, hanya karena pertarungan sedikit saja di taman Getsemani, mereka sudah pada lari meninggalkan Yesus. Ini karakter yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membaca di ayatnya yang ke-54 ayat 55. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang ditulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamar, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentuk untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Coba lihat. Tiap hari Yesus selalu ada di bait Allah bersama dengan para imam. Dia tahu, para imam tahu benar tentang apa yang dikatakan Yesus. Sejak dari umur 12 tahun saja Yesus ketika ada di bait Allah bersuara jawab dengan para imam. Mereka sudah mulai tercengang-cengang dengan apa yang dikatakan Yesus. Apalagi setelah dia menjadi guru bagi 12 murid, dia selalu bersuara jawab dengan para imam. Selalu ada di rumah Tuhan bersuara jawab. Dia tahu, para imam tahu apa yang ada di otak Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan kesembuhan, Yesus mengajarkan tentang pengampunan,
Yesus mengajarkan tentang bagaimana peduli dengan sesama. Bahkan konsep kasih itulah yang disampaikan oleh Yesus. Kasih agape. Tetapi mereka tidak puas dengan hanya sekedar itu. Mereka mau, sudah sekian lama ini kita tidak punya raja. Sejak bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka punya raja itu hanya sampai kepada Sedekia. Dari Saul sampai kepada Sedekia. Sesudah mereka dibuang ke Babel, waktu mereka pulang dari Babel, yang ironisnya sejak dari situ, walaupun mereka sudah di Israel, mereka tidak punya raja. Yang ada adalah imam, yang ada adalah ahli Taurat, kemudian yang ada adalah para imam jadi rumah Tuhan lah yang mempersatukan mereka. Memang sudah beda peradaban pada waktu itu, tapi mereka tetap eksis menjadi satu bangsa yang otonom. Tapi tanpa raja. Sampai Yesus datang tidak ada raja. Itu yang membuat mereka, kapan seorang raja bisa memimpin dia? Jadi dari sisi pengalaman, memang sudah sekian lama mereka terjatuh. Mereka tidak punya raja. Mereka sudah punya semangat yang besar sekali. Kapan Yesus menjadi raja bagi kita? Sampai Yesus sudah mau bisa, kok tidak mau jadi raja? Itu yang membuat mereka meninggalkan semuanya. Padahal Yesus hari-harinya ada di rumah Tuhan, bukan melakukan kejahatan. Dia melakukan kebaikan, mengajar orang kepada hal-hal yang benar. Bahkan kebenaran yang disampaikan Yesus adalah kebenaran yang aksioma. Kebenaran yang tidak perlu dibuktikan karena sumber kebenaran. Tapi mereka tidak peduli dengan itu. Ketika Yesus di Taman Getsemani, mereka menangkap Yesus. Mereka buat propaganda dengan surat janji tadi. Tetapi tidak kesampaian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita aplikasikan dengan kehidupan kerohanian kita, bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal ini dalam hidup ini? Nah, kita ini berjemaah, kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kita berbangsa dan bertanah air. Kira-kira bagaimana kita membawa diri kita di tengah-tengah jemaah, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah bangsa? Bukankah seringkali kepentingan kita yang selalu lebih dominan? Kita tidak pernah memikirkan hal yang lebih besar, kepentingan orang banyak. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita ini, cuma kita terus. Itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau itu ada, mudah sekali kita menjadi orang yang kejam. Mudah kita menghina, mudah kita lari dari tanggung jawab. Karena ketika kita diberi tanggung jawab, kita selalu mikirkan untung rugi. Apa untungnya bagi? Ketika tanggung jawab itu diberikan bagi, ketika kita menghadapi benturan, kita selalu menghitung untung ruginya. Sudahlah, apa gunanya itu? Itu hanya kepentingan pendeta, itu hanya kepentingan majelis, itu hanya kepentingan pemerintah, itu hanya kepentingan pemimpin dalam masyarakat. Selalu negatif yang dapat kita. Kenapa? Karena ada masa lalu yang membuat kita seperti itu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus lawan virus ini dalam hidup ini. Amin. Mari kita lihat beberapa ayat. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Kita harus lawan sifat hipokrisi ini dengan cara ini. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus memiliki integritas. Dia tidak menghiraukan nyawanya, asal saja dia mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan, tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Saya ulang, ketika ada tanggung jawab diberikan bagi kita, kerjakan itu dengan maksimal. Amin. Amin. Dalam keluarga, tanggung jawab sebagai bapak rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua harus diperankan. Sebagai orang tua kita harus punya tanggung jawab. Sebagai anak kita harus punya tanggung jawab, loyal sama orang tua. Sebagai orang tua harus mengayomi anak. Di
Itu sifat yang kurang bagus. Hanya karena kepentingan, karena ada transaksi-transaksi tertentu, mungkin kita tidak membuat transaksi di akta notaris, tetapi di pikiran kita sudah ada transaksi itu. Saya jadikan kau istri, saya jadikan kau suami, saya jadikan kau ini apa semua, karena ada kepentingan pribadi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, mudah kita lari dari tanggung jawab besar. Apapun yang terjadi sebagai suami, jadilah sebagai suami. Apapun yang terjadi, jadilah seperti istri kalau seorang istri. Anak harus memposisikan diri sebagai anak. Sebagai orang tua, kita harus posisikan diri sebagai orang tua. Ini virus yang berbahaya. Paulus berkata, tidak hidupkan nyawa sedikit pun, asal saja aku mencapai saya dan menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagiku. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7 menjelaskan, ketika darah Timotius mulai menetes, Paulus mulai menetes, sedang disiksa, sedang dipenjara, sedang dicambuk, darahnya sudah mulai menetes, dia tahu kematiannya sudah dekat, tapi dia berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, tapi bukan hanya kepadaku, tetapi bagi semua orang yang mengharapkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada tanggung jawab dalam hidup kita. Kita harus melawan sifat-sifat pecundang dalam hidup kita, lari dari tanggung jawab dalam hidup kita dengan cara seperti ini. Apapun yang terjadi, haleluya, itulah nilai kita. Yang berikutnya lagi, coba kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 10. Ketika terjadi ancaman penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Ini cara melawan sifat hipokrisi dan eskapisme. Wahyu pasalnya yang ke-2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10 berbunyi demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan kalimat terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Cara melawan karakter virus yang kurang bagus dalam diri kita adalah kita harus punya sikap setia. Amin. Setia kepada sumpah jabatan, setia kepada janji nikah, setia terhadap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Di pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10, pasal 13 ayat 10. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Barang siapa ditentukan untuk ditawar, ia akan ditawar. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Perhatikan kalimat terakhir. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kita harus tahu, kita harus setia dalam segala tanggung jawab. Perhatikan ayat-ayat ini. Banyak orang akan mengalami tekanan-tekanan, bahkan dibunuh sekalipun. Tetapi kalimat terakhir yang penting di sini ialah ketabahan dan iman. Itu cara melawan sifat-sifat yang kurang bagus dalam diri kita. Semua orang punya bawaan seperti itu. Karena sejak dari lahir kita termemori dengan masa-masa lalu. Dalam keluarga pasti ada sisi-sisi negatif. Itu yang selalu saya faham di dalam. Biasa kalau orang tua cerita tentang dulu neneknya berlaku begini bagi kita. Kan di Toraja itu paling banyak cerita begitu. Dulu orang itu pernah melakukan ini, pernah merampas anak, pernah ini apa semua. Ini anak belum lahir, baru lahir saja sudah dicekok dengan hal yang negatif. Nah, ini kan mindset kita itu terbawa terus. Kita sekolah kali ini balas dendam. Kita ingin belajar supaya satu waktu kita jadi kaya, supaya orang berkata, oh iya itu berjuang. Jadi semua hal-hal yang negatif yang membuat kita, memicu kita untuk belajar atau berjuang untuk sesuatu, makanya banyak negatif yang kita lakukan. Tapi coba kalau yang positif melatar belakangi kita. Saya terlalu yakin hal yang positif yang kita dapatkan. Amin. Kita kan selalu dengar cerita-cerita di Toraja itu. Ayah bilang bongi ya, nenek anak masuk sini gitu.
narasu tu nenek. Tuh, maka narasu tu nala tu berapa? Jadi katanya dulu neneknya itu meracun nenek kita. Habis itu diambil itu harta bendanya. Habis itu macam-macam dia. Itu ditinggalkan kepada anak. Mau jadi apa generasi kita? Seperti itu yang ada pada Yudas, yang ada pada Petrus. Itu sebabnya walaupun sudah menjadi murid tetap terbawa itu. Bahkan Yesus sudah bangkit pun masih berkata begini, kapan kau pulihkan bangsa Israel? Kapan kau jadi Mesias? Sudah sekian ratus tahun, dari tahun 722 kami tidak punya raja. Yesus datang, jadi sudah hampir 800 tahun ini kami tidak punya raja. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kapan kau jadi raja bagi kami? Bukankah itu yang selalu terbawa dalam pikiran kita, karena ada cerita-cerita yang kurang bagus yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Nah, sebagai orang tua yang ada di sini, jangan tinggalkan cerita yang tidak bagus itu kepada anak-anak. Amin. Hapuskan itu, tidak ada gunanya. Itu membuat anak bertumbuh secara negatif. Kenapa begitu banyak orang jadi cepat sekali durhaka sama orang tua? Kenapa? Karena memang pikirannya sudah dicuci dengan hal yang negatif. Yang ada di otaknya itu negatif. Aja tindakannya tindakan negatif. Berontak kepada orang tua. Lihat teman-temannya, dia pukul teman-temannya. Kenapa? Karena sudah ada di hatinya itu hal yang tidak baik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus memiliki tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Hadapi dengan kesetiaan. Harus setia dan punya integritas. Seperti Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Dan ketika dia dipukul, dia tetap berpaut kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 dia katakan, satu kali aku dipukul ada 39 luka. Satu kali dia dicambuk ditarik, itu ada 39 dari badannya, dan itu tertarik seperti pancing itu pukulannya. Dan dia katakan 5 kali dipukul, hitunglah 5 kali 39 luka yang ada pada Paulus demi Injil. Ketika dia katakan darahku sudah mulai menetes, saat-saat itu dia mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan di pasal 12 ayat yang ke-9 dia berkata begini, bagaikan duri di dalam kaki. Ketika dia jumpa dengan Yesus, dia jadi buta. Itu duri di dalam kaki. Dia berdoa untuk orang lain sembuh, tapi bagi dia buta sampai mati. Itu Paulus. Kalau ada pendeta hari ini seperti itu, pasti orang berkata begini, dia bicara mujizat tapi dirinya sendiri tidak disembuhkan. Ada seorang yang buta di pendeta GPD di sebelah Samarinda, namanya Malala. Dia buta. Dia dipakai Tuhan luar biasa menyembuhkan banyak. Jemaat-jemaat yang dia layani itu dari orang-orang yang disembuhkan, dari saudara-saudara kita dari seberang. Orang kaya. Selalu ada kata-kata yang serius seperti itu. Apa itu pendeta itu? Dia buta tapi dia bicara mujizat. Saudara kalau berhadapan dengan hal seperti itu kan susah kita bicara. Tapi pendeta itu dia tidak diam ketika orang berkata seperti itu. Dia tetap menyatakan kebenaran. Ini yang pernah dialami Paulus. Paulus berkata begini, ketika iblis datang menggocok dia, bagaikan duri di dalam daging, karena dia buta, mata kirinya buta. Ketika dia jumpa dengan Yesus di perjalanan itu, sampai dia mati, dia menjalankan kerasulannya dengan satu mata. Duri di dalam daging itu. Belum lagi penderitaan yang lain. Dia berkata sudah 3 kali aku usir tapi tidak pergi. Bahkan Yesus berkata begini, cukuplah kasih karunia bagimu, menyakitkan sekali. Tapi dia tidak menghiraukan semuanya. Kenapa? Karena dia memiliki integritas, kesetiaan, ketabahan, imannya yang kuat. Cara mengalahkan semua itu adalah kita harus bisa dipercaya. Amin. Dipercaya dalam keluarga, dipercaya dalam tanggung jawab, dipercaya di mana saja kita berada. Harus mampu dipercaya. Kalau sudah tidak dipercaya, berbahaya itu main-main sendiri. Kadang kita itu anggap sepele, tetapi itu merusak masalah. Itu merusak itu, merusak komunitas, merusak perkumpulan. Berbahaya. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ini, di saat aku lemah, aku jadi kuat. Luar biasa. Itu ayat terakhir yang kita akan baca, 2 Korintus pasal 12. Haleluya. 2 Korintus pasal 12.
ayat 10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Saya kira jarang orang mampu berkata seperti ini. Ini karena ada integritas. Saya ulang, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan dan dalam siksaan. Adakah orang rela disiksa? Jarang sekali kita temukan di Alkitab orang yang rela. Hanya pernah ditemukan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagi untuk belajar ketetapan-ketetapan. Kemudian Paulus ungkapkan di dalam ayat ini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Kenapa? Karena integritas. Kenapa dia lakukan ini? Saya yakin sulit sekali kita lakukan ini, tetapi ini yang dilakukan Paulus, dan mari kita belajar kepadanya. Amin. Belajar kepadanya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Bayangkan itu dia rela dia. Dan kesukaran oleh karena Kristus, karena kebenaran, karena penyelamatan, karena pengampunan, karena kasih, karena tanggung jawab. Kita rela melakukan semuanya itu. Kemudian ayat ini berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita lemah, ada kuasa Kristus turun menaungi kita. Ada kekuatan ilahi, ada kemampuan, ada kuasa rohani yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita bisa jadi kuat menghadapi semuanya. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyi pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Usia kita di jemaat ini 8 tahun. Begitu banyak perjuangan yang telah kita lewati. Tapi jangan berhenti karena ada tekanan. Jangan berhenti karena mungkin kita merasa bahwa gereja sudah selesai. Jangan berhenti sampai di sini. Mari kita terus berjuang. Tujuan kita adalah mencapai tujuan. Haleluya. Berjalannya waktu ada banyak hal yang berubah. Tetapi jangan kita berubah dalam soal kesetiaan, integritas kita kepada Tuhan. Mungkin kita belum sanggup seperti Paulus. Aku rela disiksa, aku rela dianiaya, aku rela mengalami tekanan, aku rela menghadapi semuanya. Mungkin masih jarang di antara kita yang mampu lakukan itu. Tapi belajarlah mengikut tanggung jawab. Belajarlah setia, belajar memiliki integritas. Kebenaran itulah yang membela kita, bukan kita yang bela kebenaran. Hari ini sepertinya kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi yakinlah seperti Yesus, setelah dia melewati jalan Via Dolorosa, jalan salib, Alkitab berkata, maka semua lidah mengaku Yesus. Filipi pasal 2 berkata, ketika dia melewati jalan semuanya itu, maka semua lutut bertekuk lutut menyembah Dia. Kita tidak akan sampai ke level itu. Tetapi satu waktu Tuhan akan memanggil kita, memberikan penghargaan. Wahyu pasal 2 ayat 10 tadi dia berkata, aku akan memberi mahkota kehidupan bagimu. Ada pahala di balik kesetiaan kita. Ada pahala di balik integritas yang kita lakukan. Jangan menjadi orang-orang yang memiliki sikap hipokris.
sikap eskapisme, mudah lari dari tanggung jawab, mudah lari dari komitmen. Hari ini, ketika kita dengarkan firman Allah, milikilah sifat seperti Yesus. Tujuannya adalah sama. Kalau dia membunuh orang dalam perjalanan, dia mampu mengalahkan orang dengan cara. Saya yakin kita semua ini punya power tersendiri. Kita mampu bisa mengalahkan orang dengan cara. Tapi belajarlah melihat tujuan yang lebih besar seperti Yesus. Tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah penyelamatan. Tujuannya adalah kepentingan banyak orang. Mari kita bangkitkan semangat ini, integritas kita, supaya kita memiliki karakter Kristus dalam hidup ini. Berjuang sampai akhir. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Selidiki aku, lihat hal Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita akan bawa persembahan syukur kita dan menyanyikan pujian Sungguh Alangkah Baik. Alangkah
saya persilahkan Sekretaris untuk membacakan warta berita. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita mendengarkan jadwal atau pengumuman jemaah untuk sepanjang minggu ini. Untuk sementara ibadah sekolah minggu dan semua ibadah wadah-wadah yang bisa kita laksanakan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Kemudian untuk ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus, dan pelayan-pelayan akan mengambil bagian worship leader Ibu Dorce Beran, kemudian singers hamba Tuhan Novi dan hamba Tuhan Yuyun. Kemudian untuk pelayan perjamuan Bapak Sony Marweta, Bapak Simon Tandi, Bapak John, Bapak David Paramparan, Bapak Daud Marante dan Bapak Oberan Ketireo. Itulah yang akan mengambil bagian dalam pelayan perjamuan di hari Minggu tanggal 5 Juli 2019. Ibadah tetap akan kita laksanakan pada jam 9 pagi. Selain dilaksanakan lewat ibadah di tempat ini, juga masih tetap disiarkan secara live streaming. Saya kira itu pengumuman dari kami. Kemudian pengumuman tambahan Bapak Ibu bahwa sesuai anjuran dari pemerintah, kita diberi kesempatan untuk beribadah secara bersama-sama di tempat ini dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Jadi selalu kami ingatkan Bapak Ibu sebelum kita masuk, cuci tangan dan jangan lupa menggunakan masker. Soal menjaga jarak kita sudah laksanakan, dan tetap kami himbau bahwa untuk sementara berjabat tangan setelah ibadah untuk sementara ditiadakan. Ya. Jadi mohon maaf, bukan kita tidak mau berjabat tangan, tetapi ya itulah anjuran dari pemerintah dan protokol kesehatan. Saya kira itu. Kemudian hal-hal lain, hari ini ada penyampaian sosialisasi new normal yang akan dibawakan oleh Bapak Oberan Ketireo, dan akhiri pengumuman ini tidak ada Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat datang Ibu Ruby yang bersama kami di tempat ini. Saya kira ini pengumuman dari kami, dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Oberan untuk sosialisasi new normal di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya menyampaikan apa yang diterapkan pemerintah di Kota. Kita sudah melaksanakan ibadah ini sudah 3 kali, tiga kali berturut-turut, sudah 3 minggu. Kemudian kemarin tanggal hari Rabu tanggal 24 dari Bapak Wali Kota secara resmi membuka bagi pelaku usaha ekonomi. Ya. Berarti sudah warung-warung maupun penginapan sudah dibuka. Tidak seperti semula. Apa yang sudah disampaikan Pak Daud tadi, bahwa kita ikuti protokol kesehatan. Penekanannya di sini 3 yang harus kita lakukan. Wajib menggunakan masker, baik itu kita ke gereja maupun keluar kemana saja. Kemudian setiap saat kita cuci tangan. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak ini pengertiannya cukup luas, ya. Sebelum
kita melaksanakan ibadah di gereja ini, kalau kita lihat tingkat yang kena positif di Kota Parepare ini sekitar 30-an yang positif. Setelah 3 minggu terakhir ke sini, lompat langsung jadi, tadi saya lihat data terakhir tadi 62. Jadi berarti perubahan 3 minggu berbanding 2 kali lipat. Yang paling menonjol kemarin pesta akikah syukuran anak di Suriah. Ini mengingatkan kepada kita keluar kemana saja, itu berjabat tangan maupun kerumunan ya, massa kerumunan tempat kita. Mungkin saya paling sering keluar ya, tapi saya cukup menghindari. Jadi saya mengingatkan ini, kita keluar kemana saja, kemudian setiap saat kita cuci tangan, kemudian jaga jarak kita di gereja ini sudah kita laksanakan. Tapi kita kemana saja, ke pasar, ke tempat-tempat acara, kita hindari. New normal ini artinya kehidupan baru, ya, kehidupan baru, kebiasaan yang kita harus rubah dari lama itu. Kita setiap saat kita pakai masker, kemana saja kita wajib pakai masker, cuci tangan, kemudian hindari ya, jaga-jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita di ibadah ini, saya kira kita sudah ikuti protokol kesehatan yang anjurkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah. Saya kira ini dari saya. Jadi sekarang Parepare, walaupun Parepare ini belum masuk, kita akan naik. Kemarin Pak Wali Kota sudah buka hari Rabu kemarin, sudah menyatakan belum perputaran ekonomi di Kota Parepare. Atas perhatiannya saya. Puji Tuhan, akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi sedang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian kiranya Tuhan memberkati aku.
bumi ini dicekam dengan pandemi COVID-19. Hal yang tidak normal telah terjadi, bahkan mempengaruhi cara beribadah kami, tapi iman kami tidak pernah terpengaruh. Kami sungguh bersyukur bahwa dari ke waktu Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Hari ini kami bisa beribadah di rumah Tuhan, mewakili semua umat-umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, bahkan umat-umat Tuhan yang lain, baik dari Malaysia, dari Singapura, dari Kalimantan, dari Papua, dan dari beberapa tempat. Bertambahnya usia, biarlah Kau terus menambahkan hikmat, kekuatan, kemampuan, karuniakan kesehatan, kekuatan bagi semua jemaat yang berulang tahun. Berkat Abraham, Ishak, Israel dilimpahkan bagi mereka, sehingga sepanjang tahun ke depan mereka mengalami pertolongan demi pertolongan. Kuasa kasih-Mu bekerja dalam hidup mereka. Semua pergumulan, semua persoalan yang mereka hadapi ditolong dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Ada yang sudah mulai normal di daerah-daerah tertentu, ada yang belum, bahkan bertambah banyak orang meninggal. Tetapi kami yakin Engkau-lah yang menciptakan kami, Engkau yang menempatkan kami di Indonesia ini. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah di bangsa ini belas kasihan-Mu dicurahkan, kemurahan-Mu dinyatakan. Setiap orang yang terpapar dengan COVID-19 disembuhkan, ditolong dalam nama Yesus. Pemerintah kami diberi kemampuan, kekuatan untuk yang tepat, yang tidak merugikan siapa-siapa, tetapi adalah kebijakan di mana semua dapat terakomodir di dalam, dan semua kepentingan-kepentingan dapat diperjuangkan bersama. Terima kasih Tuhan. Kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa ini, kiranya mereka semua diubahkan Tuhan dalam nama Yesus. Bangsa ini adalah milik-Mu. Ada percaya di bangsa ini. Kalau Abraham tahu menawar dengan Sodom dan Gomora, tapi pada level tertentu tawaran dari Abraham tidak mencapai kehendak Tuhan. Kami yakin masih terlalu banyak anak-anak Tuhan bangsa ini. Itu sebabnya biarlah bangsa ini diselamatkan, dijauhkan dari pandemi, dijauhkan dari konflik, dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu kemaslahatan hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Parepare di mana kami berdiam. Biarlah kota ini digembalakan Tuhan. Semua kebijakan, semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan semua yang diberi amanah untuk menjalankan tugas kepemerintahan, sipil militer, semua diberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa beberapa jemaat yang sakit, baik yang memaksakan diri ada di rumah Tuhan hari ini, baik yang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Hambakan tangan dan kami satukan jemaat yang sakit, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh. Ada beberapa di antara mereka yang menghadapi pergumulan yang berat. Kami tahu di dalam Yesus semua tertolong. Engkau yang berkata, ayam letih lesu berbeban berat, datang kepada aku akan beri sentosa. Kami terlalu yakin semua umat-Mu akan ditolong, diberkati Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak dikehendaki, khususnya pandemi COVID-19. Jauhkan dari jemaat Platinum. Tugas kami berdoa dan menjaga diri. Kami yakin di dalam Tuhan kami terprotek. Kami tidak bergeser dari iman kami, karena sehelai rambut pun tidak gugur tanpa seizin Tuhan. Satu detik tidak bisa tambahkan kalau itu kehendak Tuhan, dan tidak bisa kami kurangi kalau bukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hidup kami semua ada di tangan Tuhan. Dan kalau kami masih hidup, kami mau berkarya bagi-Mu, berkarya bagi banyak orang, sehingga hidup kami ini bermakna bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini dikembalikan kekuatan, berkat-Mu melimpah atas semua yang telah mengambil bagian. Semua jemaat yang hadir dalam rumah Tuhan, yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah umat-umat Tuhan yang lain, kami yakin kami adalah orang-orang yang diberkati. Pada hari ini kita mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidup, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidup. Diberkatilah kau masuk dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaan, diberkatilah kau dalam segala profesi. Allah melalukan kau dari sakit penyakit sampah, Allah melalukan kau dari segala musuh, Allah memberkati rotimu, adonanmu, kandungan ternakmu. Allah mengangkat kau di atas segala bangsa, Allah menjadikan kau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas hidup.
persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, turunlah kiranya memberkati, menyertai, menolong kita semua siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua saleh-saleh masuk dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia.